Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Fajrin dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok yang digunakan untuk penilaian ujian akhir semester. Di sini saya akan membahas mengenai deteksi hate speech pada media sosial Twitter menggunakan algoritma LSTM. Sebelum kita melakukan proses ke algoritma LSTM-nya, cara pertama yaitu kita harus melakukan text pre-processing, yang dimana tahapan di mana aplikasi melakukan seleksi data yang akan diproses pada setiap dokumen. Nah, pada pre-processing ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu scrolling, tokenizing, filtering, normalization, dan stemming. Nah, untuk pertama kita akan mengupload data, yaitu dataset yang sudah kita dapatkan dari Twitter. Dataset yang sudah kita dapat ke dalam data frame menggunakan pandas, yaitu ada pandas dan numpy. Dan untuk datasetnya dalam format XLSX, yang dimana itu merupakan tweet data nantinya. Lanjut, kemudian scaffolding merupakan pengubahan semua karakter menjadi huruf kecil. Nah, pada sesi scaffolding ini seluruh huruf yang menjadi huruf kapital akan kita ubah menjadi huruf kecil semuanya, yang dimana tweet data tadi bisa dilihat dari hasil scaffolding pada layar berikut. Tahap yang ketiga yaitu tokenizing, yaitu data teks dipecah per kata. Pada tahapan tokenizing, proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi token-token atau bagian-bagian tertentu. Untuk tokenizing di sini menggunakan library NLTK dari tweet data tersebut. Dan ini merupakan lanjutan dari proses tokenizing, dan bisa kita lihat hasil dari tokenizing berikut ada di bawah slide. Nah, tokenizing lanjutan lainnya yaitu menghitung frekuensi distribusi token pada tiap row data pada data frame. Nah, pada frekuensi tokens itu diambil dari data tweet tokens fdisk dan menghasilkan frekuensi token sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Lanjut, proses berikutnya yaitu filtering stop word removal, yaitu penghapusan kata yang tidak diperlukan atau di luar objek penelitian. Jadi apabila ada kata-kata sambung atau kata hubung itu tidak digunakan, atau kata-kata yang lain. Bisa dilihat di sini contohnya seperti yang disingkat YG, DG, RT, DNG, NY, D, KLO, dan sebagainya. Nah, untuk hasil dari filtering ini bisa dilihat pada layar berikut. Nah, lanjut ke tahap normalization, yaitu digunakan untuk menyeragamkan term yang memiliki makna yang sama namun penulisannya berbeda. Bisa diakibatkan kesalahan penulisan dan penyingkatan kata ataupun bahasa gaul.
Nah, di sini dataset yang digunakan yaitu kamus alay dengan format XLSX dan mendapatkan data atau hasil sebagai berikut yang bisa dilihat pada slide. Lanjut pada proses stemming, yaitu proses terakhir yang dimana kata yang ada pada data ditransformasikan ke kata dasarnya. Contohnya seperti pembangunan yang kata dasarnya merupakan bangun, penyesatan yang dimana kata dasarnya sesat, diluruskan yang dimana kata hasilnya merupakan lurus, dan sebagainya. Dari hasil text processing maka akan didapatkan data sebagai berikut, bisa dilihat pada layar slide. Nah, masuk ke pembahasan LSTM. LSTM merupakan salah satu jenis arsitektur dari RNN atau Recurrent Neural Network yang biasa digunakan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan deep learning. Terdapat berbagai penelitian menerapkan LSTM. Di LSTM ini terdapat 3 gate, yaitu input gate, forget gate, dan output gate. Berikut merupakan gerbang-gerbang yang ada di LSTM. Bisa dilihat ini ada forget gate, ada input gate juga, ada output gate. Untuk ini saya akan jelaskan sedikit. Jalur forget gate itu merupakan ketika apabila ingatan tersebut tidak diperlukan, maka akan dijadikan atau ingatan tersebut akan dilupakan karena tidak sesuai atau tidak penting. Nah, ladder memori ini nanti dari ilmu pengetahuan baru akan digabungkan dan menuju ke jalur output dan akan disimpan sebagai pengetahuan baru atau ilmu yang didapatkan yang terbaru. Lajur forget gate melihat HT-1 dan XT dan mengeluarkan nilai antara 0 dan 1. Nilai 0 berarti jangan biarkan apapun lewat, dan sedangkan nilai 1 berarti sepenuhnya memungkinkan semuanya lewat, yang dimana 0 dan 1 ini adalah true false, yang 1 adalah true dan 0 adalah false. Pada lajur gerbang input terdiri dari bagian tan dan lapisan sigmoid. Sigmoid memutuskan nilai mana yang akan kita perbarui, dan lapisan tan membuat kumpulan vektor baru. Sedangkan fungsi tan menghasilkan nilai antara min 1 hingga 1. Lanjut pada lajur memori, status sel lama CT-1 diperbarui ke status sel baru CT dengan mengalihkan FT dengan C-1. Ini menangani hal-hal yang perlu kita lupakan sebelumnya. Lalu kita akan menambahkannya CT ke dalamnya. Lanjut ke jalur gerbang output. Untuk output kita jalankan layar sigmoid dan kemudian kita alihkan dengan layar tan. Nah, setelah semua itu mohon maaf, setelah penjelasan tentang LSTM, maka kita masuk ke penerapan algoritma LSTM itu sendiri. Yang dimana di sini yang pertama kita lakukan yaitu import library yang menggunakan library pandas dan NumPy tadi, juga TensorFlow dan Keras. Kemudian open file dataset yang dimana data fix XLR
XLSX ini yang sudah di text processing tadi dan dideklarasikan sebagai DF. Kemudian menghapus data yang kosong. Maksud dari menghapus data yang kosong ini, pada file XLSX itu terdapat kolom yang kosong sehingga tidak diperlukan. Maka data tersebut yang kosong harus dihapus. Nah, selanjutnya menghitung total head speed dan non head speed. Di sini menggunakan data DF tadi yang kita ambil, yaitu head speed-nya, dan menghasilkan true-nya atau total head speed yang didapatkan yaitu 701, sedangkan yang non head speed-nya 942. Selanjutnya membuat vektor kalimat. Lanjut pada tahap tokenisasi. Di sini menggunakan library Keras dan TensorFlow dengan max kata 500, max sekuensinya 250, dan embedding bin 100. Nah, tokenizer ini nomor max katanya tadi 500, sedangkan filter ini yang simbol-simbol yang tidak digunakan atau dan lower. Maksud dari lower ini itu mengubah dataset yang dari huruf besar ke yang kecil tadi. Pada tokens yang unik ini didapatkan set of data tensor sebanyak 1643 dengan max sekuen 250. Selanjutnya mengambil dataset untuk train data dan menghasilkan shape of label tensor sebanyak 1643 dengan 2 yang berarti 0 atau 1 true false. Selanjutnya train dataset, yaitu melatih dataset tersebut dengan ukuran testset 30%, bisa dilihat di test size-nya yaitu 0,3 atau 30%, dan menghasilkan data latih sebanyak 1150 dengan max sekuen 250 dan 1150 dengan 0 atau 1, data Budi sebanyak 493 dengan max sekuen 250 dan 493 dengan true or false. Untuk lanjut pada pembuatan model LSTM, di sini bisa dilihat hasil dari LSTM tersebut memiliki total params 130.602, sedangkan untuk trainable params 130.602, dan non trainable params berjumlah 0. Lanjut untuk pada compile model dan hasil, itu menggunakan optimizer Adam, loss categorical, dan metriknya akurasi. Approach di sini merupakan banyaknya data latih yang kita masukkan. Untuk di sini menggunakan approach 10, berarti datanya diulang-ulang sebanyak 10 kali, dan yang ke-10 mendapatkan akurasi 0,6 atau 60% dengan akurasi 0,9 atau 90%, dan akhir dari compile tersebut mendapatkan test score 3,17 dan tes akurasi 0,70 atau 70%, yang berarti meningkat 0,1 atau 10%.
Nah, untuk confusion metricnya itu menggunakan library sklearn yang dimana kita bisa melihat hasil dari confusion metricnya dari true label dan predict label seperti pada slide. Nah, pada prediksi itu kita bisa melihat berapa yang didapatkan oleh presisi, recall, F1 score, dan support. Untuk 0 yaitu false, mendapatkan 0,65 atau 65%, sedangkan untuk presisi yang true mendapatkan 0,49 atau 49%, dan recall sebanyak 62%, dan sedangkan true-nya 0,52%, dan F1 score-nya yang false 0,63 dan true-nya 0,51. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Mungkin jika memang dalam presentasi ini saya dalam kata-kata atau tidak bisa dimengerti atau banyak salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.